di sana itu orang kuat-kuat banget jalan kaki. Oh, Dimana aku teh pemalas banget orangnya, ya Allah, mageran gitu kan kemana-mana. bukan Lu kamu mah aja. Gojek ya. Orang kita kan gitu, sini sana, kok jauh ya, Iya, gonceng dong, kan iya. gitu, ya kan? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan di sana masih ada Adinda Putri. Ya, halo Dinda. Adinda Putri Halo, Saprini. halo, Aku tuh nama halo. panjangnya nggak pernah apal ya. Yang kemarin-kemarin kita udah ngobrol soal Susah. sistem pendidikan di Inggris ya. Dan seperti teman-teman tahu, Yes. Dinda ini adalah lulusan dari master degree-nya Leeds University di UK. Tahu UK? Tahu kan UK? Tahu UK. UK itu Inggris, UK. saudara-saudara UK. Bukan you can see loh ya, UK. Nah, yang kemarin kita udah ngobrol soal pendidikan, biaya hidup, ya waduh gila setinggi itu ya. Akhirnya aku akan berpikir ulang untuk menyekolahkan anakku di sana, kecuali dapat beasiswa. Tapi nggak apa-apa, itu buat pengetahuan dan wawasan kita bersama. Dan kali ini aku pengen ngobrol soal culture. Kenapa culture? Karena kita tahu ya Dinda berangkat ke sana Muslim ya, Muslim kemudian menjadi minoritas yang biasanya Dinda itu seperti kita di Indonesia kan kita mayoritas ya Din, Muslim itu gitu loh. Dan di sini biasa aja, maksudnya mau gimana uang sekitar kita juga orang Islam kebanyakan. Tapi gimana Dinda ketika di sana datang ke negara yang belum pernah datang sama sekali, budayanya juga baru tahu betul-betul ketika kita ada di sana gitu ya. Terus jadi minoritas. Ada nggak Din pengalaman yang kira-kira bisa di-sharing? Maksudnya terkait kita nih dari sisi, ya aku nih sendirian gitu loh. Aku harus ngomong kepada siapa? Ada yang menarik yang bisa di-sharing Din? Ya. Ada sih. Pertama kali nyampe sana, yang membuat aku agak-agak kaget adalah, ini sebenarnya pengalaman ini baik sih, sebenarnya kagetnya menuju ke baik, cuman lumayan bikin aku wow, shock adalah di sana itu orang kuat-kuat banget jalan kaki. Dimana aku teh pemalas banget orangnya, ya Allah, mageran gitu kan kemana-mana. Bukan Lu kamu mah aja. Gojek ya. Orang kita kan gitu, sini sana, kok jauh ya, gonceng dong, kan gitu, ya kan? Iya, budaya di kita kan super malas banget jalan kan. Betul. Pasti kita di sini kalau nggak pakai motor sendiri atau mobil sendiri, pasti paling nggak zaman sekarang Gojek atau Grab gitu kan biasanya. Terus tiba-tiba pindah ke sana, yuk jalan ke city center. Berapa kilo? Ya Allah, jalan nggak mau naik bus nih. Jauh. Kalau bagi saya sih ya jauh. Bagi mereka mah itu kayak biasa so aja. Close, come on, let's walk. Waduh, gitu kan rasanya kayak ya oke, betis saya membesar ini, ya udahlah. Jadi itu pertama kayak jarang banget orang di sana itu naik kendaraan untuk yang jarak-jarak kayak ke city center, ke pinggiran, itu jarang untuk naik kendaraan pribadi, itu jarang banget. Kayaknya hampir di lingkunganku tuh orang-orang sana nggak ada yang punya kendaraan pribadi gitu loh untuk daily activity itu mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi. Mereka paling jauh pun biasanya naik bus. Nah, aku sebagai warga Indonesia yang mager dan males ini harus jalan, itu cukup membuatku kelelahan awal-awal. Awal-awal tuh bawaannya bentar nunggu dulu di sini yuk. Ngaso. Atrok banget, sumpah. Dan mereka langkahnya gede-gede banget, stres. Iya, kita kan kecil-kecil gitu ya. Dia mah langkahnya gede amat sih gitu loh, heran. Panjang kaki. Iya, jadi mereka tuh kasihannya adalah kadang mereka tuh jalan, kan kita misalnya beberapa orang, mereka jalan tuh mereka udah duluan gitu kan, karena langkah mereka gede-gede. Terus mereka akhirnya nyadar, mana ini Dinda kecil di belakang, masih pelan-pelan. Nah biasanya aku ngelesnya pura-pura foto. Iya benar-benar. Padahal mah kalau nggak kuat lagi jalan. Iya benar-benar. Itu caranya benar. Terus? Nah, itu pengalaman baiknya sih. Jadinya kan kebiasaan untuk olahraga lah di sana itu. Ada perubahan ke arah kebaikan lah istilahnya. Kebaikan. Walaupun sampai Indonesia lagi kayaknya sia-sia aja. Balik lagi. Balik lagi. Karena
Gojek tersedia di mana-mana di sini. Gojek di mana saja, ada di tangan Anda. Iya, ada di tangan Anda gitu. Terus. Terus kalau pengalaman lucu adalah di Inggris, orang Inggris, British yang asli ya, British asli. Aku tuh nangkepnya mereka kayak nggak minum air. Mereka minumnya alkohol. Oh iya. Mereka tuh minum alkohol itu kayak kita minum air. Betul. Jadi mereka ternyata aku juga baru tahu ketika aku di sana. Jadi ternyata British itu terkenal mereka sangat kuat minum alkohol. Jadi apa ya, kayak pagi siang malam biasa aja gitu. Gak mulus dimana ya perutnya. Aja nggak mulus, makanya pagi-pagi alkohol. Sarapannya apa? Alkohol. Iya. Kalau kita alkohol buat semprot tangan, Bu, kalau sekarang. Iya benar. Kalau dia megang hand sanitizer di mulut kali. Dia di spray di sini ya. Sekalian di steril di sini. Aduh gitu. Ya Allah. Jadi itu mereka kuat banget. Kebetulan kan aku datang, dulu aku belum kerudungan. Jadi aku kerudungan sebenarnya pulang dari UK. Dikiranya orang kok pulang dari UK malah kerudungan gitu kan. Ya di sana juga sempatlah ke bar beberapa kali gitu, ngelihat orang minum, teman-teman kayak anak badannya kecil minumnya, ya Allah, kuat ya? Udah kayak bapak-bapak. Iya. Kuat banget. Nah, itu terus kamu pesen menu apa? Kamu ikut teman-temanmu minum itu, terus kamu ditanya kamu pesen apa? Ada air mineral aja gitu ya? Enggak, kan dia ada mocktail juga, jual macam-macam lah gitu, minuman-minuman. Ya ikut mainnya aja, ikut ngobrolnya aja gitu. Terus sih, nah sekedar tahu itu aja. Juga, cuman maksudnya dengan dibandingkan teman-temanku yang di Indonesia, kalau ngelihat mereka minum 1 botol 7 tahun nggak habis-habis itu kan, tiba-tiba ngelihat yang minumnya kayak blek-blek, wow. Itu bikin amazed lah istilahnya gitu. Jadi budaya minum. Tapi aku pernah dengar ya, Din, katanya begitu itu, kenapa mereka minum lebih memilih alkohol daripada air mineral? Konon ya, kita juga nggak tahu gitu loh. Itu sebenarnya lebih membuat mereka nggak terlalu sering ke belakang, karena toilet itu agak susah juga. Katanya sih begitu. Kalau dia minum air putih, itu kan kecenderungannya pasti kita pengen buang air kecil terus kan gitu. Nah itu yang berusaha mereka tahan katanya. 1, kedua, gitu. Karena hawa dingin itu. Yes, kalau itu ya. Karena hawa dingin itu yang pernah bisa menahan, cuman alkohol, terus makan daging, itu yang bikin tubuh mereka panas. Jadi nggak kayak kalau kita kan kedinginan makan bakso ya, kalau dia kan steak gitu. Bajigur gitu kan. Bajigur, aduh enak itu. Kalau dia nggak alkohol gitu. Ini sih pengetahuan kayak gitu sih, Din. Terutama tuh kalau minum alkohol memang katanya nggak terlalu kepengen buang air kecil. Secara toilet memang susah ya, dan mahal kan, bayar gitu loh. Bayar, betul. Gitu. Jadi nggak bisa, susah enggon juga nggak bisa kan, di sana bisa kena denda juga gitu loh. Begitu sih katanya, cuma aku nggak tahu lagi. Oke. Iya. Bisa make sense. Soalnya mereka emang dibanding beli air di, misalnya kita lagi ke Tesco, di sana tuh Indomaret tuh namanya kayak Indomaret itu Tesco, biasanya yang paling sering kita datengin. Itu lebih baik mereka belinya cola atau enggak minuman yang beralkohol, kayak yang ringan-ringan. Ada apple cider tuh ada alkoholnya sedikit, cuman buat pagi siang, biasanya cuma minum-minum yang ringan-ringan gitu. Itu intinya mereka tuh kuat banget minum seperti itu. Nah, dan yang kedua, gimana? Yang ketiga, lanjut dari yang tadi Ibu bilang masalah toilet. Gimana? Saya harus cebok, Bu, orangnya. Ya, itu selalu dikeluhkan. Itu mungkin di mana aja ya, nggak cuma di Inggris, cuman agak PR jadinya buat orang Indonesia yang kita tuh lebih maju dibandingin mereka. Mereka itu bagi mereka itu hal biasa, cuman pakai tisu doang. Bagi kita kan enggak ya, Bu ya, mohon maaf gitu nih. Gitu. Apalagi kita sholat ya. Aduh. Iya. Iya, itu benar-benar, apalagi kita sholat. Nah, itu biasanya saya bawa tempat air minum, tapi yang dilip. Oh iya. Yang dilip.
Jadi yang kayak gulung. dari plastik ya itu, yang gulung, benar. Jadi sebelum masuk kamar mandi kita ke tempat cuci tangan, ngisi sampai itu penuh. Itu. Kalau Nah, aku bukan gitu. yang lipet Din dulu. Pas aku Yang mana, Bu? jalan-jalan itu. Pas aku jalan-jalan keluar, aku bukan bawa yang lipet. Kamu tahu botol air mineral yang ada ditarik klep. Jadi ini botol kan, terus tutupnya tuh ditariknya cepet itu loh. Ada atas, iya. Itu tuh Yang tak gede. bawa, itu aku bawa kosongan. Nanti kalau itu tolak-tolak kan, begitu mau masuk toilet, nah kita isi di tap water itu kan. Nah itu kan karena kalau maaf saudara-saudara, itu kalau perempuan kan butuh yang tekanannya agak, maksudnya dia ketika dipencet itu air, kok kita jadi ngomong kemana-mana ya, airnya tuh bisa bocor gitu loh. Ya cuman ya itu kan nggak enak ya, secara orang-orang tahu kita turis gitu ya. Begitu mau keluar dari toilet, aku jadinya kerja bakti dong, itu aku lap semua sampai kering gitu. Iya. Kan nggak enak sama berikutnya. Ih, jorok amat, mereka nggak terbiasa dengan basah gitu loh. Nah kita nggak biasa dengan toilet kering. Nggak enak rasanya gitu loh. Dudukannya kering aja mesti aku semprot lagi, harus basah gitu loh, dan itu dilap lagi. Mereka kan enggak ya main nongkrong aja kan gitu. Makanya lama orang Indonesia kalau ke toilet ya gitu ya, bersih dulu. Soalnya bener. Gak enak kan Din, berikutnya bule ini pasti maaf nih, ini pasti jorok nih. Ini padahal justru kita nih yang bersih, dia yang jorok gitu loh, iya kan? Iya, aku pernah baca Bu baru-baru ini. Jadi kayak di mana negara apa, pokoknya di Barat itu katanya mulai menggunakan sistem air. Mohon maaf 2021. Ya Allah, baru sekarang kita udah dari kapan? Lu kemana aja gitu lo, mikirin teknologi yang lain tapi air nggak dipikirin gitu loh. Iya. Kenapa sih tinggal pasang bidet doang? Kan mungkin udah kelar gitu ya. Ya pertama karena budaya awalnya ya. Karena aku pernah baca di internet tuh kayak Prancis misalnya. Prancis itu tidak terbiasa zaman dulu. Rumahnya tuh bagus-bagus tapi nggak punya toilet, Din. Nggak punya. Jadi ini kalau nggak salah aku baca di mana gitu di internet. Nah baru pada abad keberapa tuh dia baru memasukkan toilet itu ke rumah. Tadinya tuh di luar gitu loh. Bayangin berarti mereka itu kan sama sekali nggak mikirin urusan begituan ya. Jadi ukuran penampilan, ukuran standar kehidupan tuh mungkin mereka sama kita tuh beda banget gitu loh. Karena apalagi kita yang Muslim ya, namanya air tuh penting banget gitu loh. Wudhu aja kan susah gitu loh kalau di sana itu. Ya nyolong-nyolong lah sedikit. Pokoknya yang satu standby di luar jaga-jaga, ya kan? Anakku tak di luar jaga-jaga. Mama mau wudhu dulu sebentar, nanti abis itu aku lap kering semuanya. Aku bilang aku kerja bakti dalam toilet. Tahu ada CCTV apa enggak? Nggak tahu, udah bodo amat. Selama nggak ditangkap ya Bu ya. Iya, amit-amit ya, jangan sampai ditangkap gara-gara main air. Enggak kan konyol. Maksudnya gara-gara main air, buset. Ya Pak, Bapak ke negara saya Pak, air bebas Bapak. Tumpah-tumpah juga ya udah nggak apa-apa. Nggak ada yang ngurusin. Indonesia tuh kayak air. Nah, ini soal toilet tadi, soal apa tadi? Jalan kaki ya, mungkin karena kita terbiasa sedikit-sedikit, ojek pengkolan gitu ya. Nah, terus budaya minum juga. Ada yang lain lagi nggak yang menarik selain itu? Yang menarik ini agak-agak sedih sih kalau ini. Kebetulan aku waktu itu aku tidak ngalamin karena belum berhijab waktu itu aku. Kebetulan teman aku waktu itu kita habis pulang dari mana gitu ya, itu berhijab. Nah, tiba-tiba ngelewatin halte, ada orang lagi nunggu bus di halte gitu, malam-malam sih memang gelap itu, mungkin dia agak mabuk atau dia habis baca berita apa gitu. Oh, habis kasus ini Bu, kasus peledakan yang di Manchester, ingat nggak pernah? Oh iya. Kan? Nah itu sebenarnya triggernya nggak lama setelah itu, yang kerudung-kerudung tuh mulai agak-agak disinisin gitu. Jadi waktu itu aku jalan sama temanku yang kebetulan kerudungan. Terus pas lewat dia ngomong, nggak ngapa-ngapain, nggak yang kasar, cuman dia ngomong go back to your country. Disuruh balik. Mulio mana ya? Mulio kon. Itu kayak oke. Sebenarnya kita juga nggak bisa marah juga karena itu mungkin negaranya dia dan mungkin dia habis mendengar cerita tentang mendengar berita adanya kasus terorisme di dekat-dekat situ kan. Manchester sama Leeds tuh kayak tetanggaan Bu, kayak Jakarta Bandung.
Oke, Kalau oke. naik kereta itu kayak cuma 1 jam doang. Nah, jadi kayak mereka mungkin lagi merasa terancam, jadi kita cuma ngeliatin, pergi habis itu udah. Mendingan menghindar ya. Menghindar. Karena ini negaranya mereka dan kita adalah tamu, jadi aku nggak mau cari masalah. Temanku juga tipe yang bukan nyari masalah, jadi sudahlah, oke. Lagi masa seperti ini wajar kalau mereka emosi mungkin ya. Tapi kalau itu kan hanya verbal ya, maksudnya kalau fisik enggak ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Kebetulan mungkin kalau pelajar juga enggak terlalu main yang gimana-gimana kali ya Bu ya. Iya. Nggak main ke tempat-tempat yang terlalu serem, jadi itu kan masih di tengah-tengah kota, jadi alhamdulillah nggak sih, paling ya itulah sini ada sih beberapa kata menurut orang juga yang hey Asian yang kayak gitu-gitu. Oh ya, rasis ya. yang kayak gitu ada gitu, cuman kebetulan yang aku pernah alami sendiri itu adalah go back to your country, itu nggak akan lupa sih. Cuman kayak iya bayarin dong musiknya gitu ya. Tapi sekolahku belum selesai gitu. Tapi nanti bayarin lagi, saya balik ya. Saya balik bayarin lagi gitu. Menarik ya soal culture nih ya, karena beda sekali sih, kita jauh banget. Jangankan Indonesia, Inggris itu. Kita pindah dari Jakarta ke Surabaya aja kan pasti juga culture-nya kan butuh banyak penyesuaian. Tapi nggak terlalu berarti kan, Din? Nggak terlalu jumping banget kan? Nggak ya? Nggak terlalu berarti, karena kebetulan aku juga punya pengalaman pindah karena orang tua dinas, jadi dari kecil itu sering pindah-pindah dan sering menyesuaikan diri. Jadi ketika di UK kaget mah ada, cuman ya bisa lah dilewati sedikit-sedikit. Jadi nggak sampai nangis-nangis aku mau pulang itu. Iya ya, homesickness. Mau pulang gimana, orang cuma setahun. Iya, homesicknya paling ada Bu waktu musim dingin. Kenapa tuh? Musim dingin. Pengen Indomie. Kita kan biasanya di sini kegerahan. Kalau di sana tuh kedinginan pas musim dingin. Itu kayak butuh kehangatan, minuman-minuman jahe, makanan-makanan. Kamu nggak bawa tadi? Kamu nggak bawa? Ada Bu, ada. Ada teh itu ada di sana kan, banyak teh kan. Teh tuh banyak banget. Inggris tuh iya teh. Tapi bukan yang kayak gitu. Gimana sih Bu? Dasar namanya juga homesick ya, pengennya teh yang aneh-aneh. Pengennya yang nggak ada di sini, bajigur lah, segala macam bandrek. Lagian kamu aneh-aneh, kepengen bandrek, kepengen bajigur ke sana. Enggak, maksudku waktu mau berangkat itu kamu nggak siap-siap kayak bawa makanan khusus gitu loh, Din? Bawa makanan yang Indomie yang kayak gitu-gitu tuh, bawa makanan Indonesia, bumbu rendang yang kayak gitu-gitu. Bawa. Ini masalah culture juga kan. Aku tadi belum sempat nanya gitu loh. Itu waktu mau berangkat tuh persiapannya bawa apa aja itu, kayak bumbu rendang, bumbu pecel gitu bawa? Bawa. Oh, yang paling penting yang aku menjadi cinta banget itu adalah bawa bon cabe. Oh iya. Iya. Semua makanan ada rasanya, Bu. Iya benar. Kan mereka cuma salt and pepper aja kan ya kan? Salt and pepper, gue tambahin bon cabe deh baru enak. Iya benar. Terus bumbu-bumbu juga kan nggak terlalu ini ya, Din. Maksudnya kalau kita pengen mepet-mepet atau pengen masak makanan Asia umpamanya gitu ya, nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Iya mereka. Kalau beli, gitu. Nah kalau beli ini Bu, Indomie tuh ada di toko Cina, di sana tuh ada. Tapi rasanya beda, sedih. Masa sih? Masa beda rasanya? Ya, Ibu, beda. Itu kan bukan yang kayak kita yang mie goreng tulisannya, bukan. Fried noodle, Indomie. Persis. Tapi ada merek Indomie? Ada mereknya, orang bumbunya juga beda. Biasanya kan bumbu yang di kita kan disesuaikan ya? Iya, disesuaikan. Karena lidah mereka tuh nggak kuat sama rasa-rasa yang terlalu pedas ya, kenceng, strong pedes, gitu. Terlalu strong yang kayak gitu nggak bisa. Terlalu banyak rempah itu nggak suka. Ya, mereka nggak. Jangan-jangan itu isinya cuma salt and pepper aja itu, tambah garam. Enggak. Tapi beda, pokoknya aku inget banget bumbunya tuh kalau di kita kan ada 3 ini loh Bu. Iya. 3 yang kecap, sambal sama minyak bawang. Terus habis itu yang bumbu yang micinnya sama bawang goreng. Nah itu tuh ada yang nggak ada aja pokoknya. Aku lupa. Aku pikir ketika mie instan itu dibawa ke sana, ya mie instan yang ada di kita ini enggak gitu ya, beda lagi ya ternyata. Disesuaikan. Wih, berapa satu bungkus di sana? Mahal. Nah, makanya kan jatuhnya pasti mahal. Mahal. Kalau di kita itu satu kayak gitu 2 ribuan, bisa 10 ribuan di sana. Jatuhnya. Iyalah mainnya pons kok.
1 ponnya aja, iya bisa 1 pon. Iya benar-benar. Biasanya itu harganya 0,95 kalau nggak salah. Ya kan hampir 1 pon saya taruh lah, ya pasti di atas 15.000. 15.000 ya ampun. Kita bisa beli 5 di Gitu Indonesia sudah saudara. Makanya. Ya itulah culture yang bikin kita kadang-kadang pengen kangen rumah gitu ya. Hal-hal yang sepele kadang-kadang sih gitu. Tiba-tiba kangen yang kalau kita di sini mah nggak pengen. Seblak gitu misalnya, di sini kan banyak ya, jadi kayak nggak pengen banget, tapi di sana tuh pengen banget rasanya. Nah sekarang aku balik, ketika kamu balik ke Indonesia, kamu ada nggak suatu saat, duh aku kok kepengen burger atau sandwich yang ada di Leeds itu gitu, ada nggak begitu? Enggak, karena nggak enak makan. Ini beneran, aku sama sekali nggak kangen. Nggak kangen ya? Karena nggak enak, beneran deh nggak enak. Ih, makanannya Inggris teh nggak enak ih. Beda rasanya. Gitu ya. Ibu tahu fish and chips di sana kan? Fish and chips itu terkenal dari mana? Dari UK ya kan. Fish and chips. Oke, fish and chips terbaik di dekat Leeds. Pokoknya di Leeds dan sekitarnya situ. Sudah Bu didatengin. Mohon maaf, enakan Fish and Co sini. Iya ya, itu kembali ke lidah ya. Jadi emang lidah kita orang dari lahir ya di sini. Jadinya gimana lagi? Apalagi kamu di Bandung kan ya. Bandung itu makanan luar biasa. Banyak makanan. Iya. Murah, enak lagi. Iya makanya udah jadi pas mahal tapi nggak ini gitu loh. Ekspektasi ketinggian. Wah, paling enak terkenal. Ya Allah. Ya, Fish and Co lebih enak deh ya Allah. Itu nggak aku kangenin. Kalau culture yang kalau tentang makanannya, yang aku kangenin adalah di sana itu teratur banget Bu. Ini kayak robot di sana itu. Jadi gini, istilahnya nih dibecandainnya, misalnya kita lagi bergerombol 5 orang nih, kita tiba-tiba bikin antrian, orang UK tuh bisa ikut ngantri karena dikiranya ada antrian gitu, jadi mereka nggak bisa jalan tiba-tiba karena mereka harus antri, jadi sesopan itu. Jadi pas culture reverse culture shock ya namanya, pas balik lagi ke Indonesia orang iya udah biasa. Terus dikasih tahu tuh biasanya judesan dia. Biasanya judesan dia. Mbak, maaf ya, perasaan yang salah situ gitu loh. Kok aku ya jadinya yang aneh. Cuma heran aja kadang-kadang kita udah ngantri terus dia ngelewatin nih. Aku sampai bilang, awas ya kalau mbaknya kasir itu duluin orang ini. Aku habisin, aku omel bener-bener. Tapi ya dia biasa aja. Lah saya nggak tahu katanya kalau ibu ngantri di situ. Dalam hatiku, nah itu punya mata ditaruh di mana ya? Ya kan itu ngaget apa ya, itu ya, salah satu itu culture yang sangat aku rindukan di sana itu. Apa? Kalau culture jalan kaki mah enggak deh, capek. Disiplinnya yang dirindukan, ritmenya. Itu yang kita enggak. Ya sebenarnya sih kita sih sebenarnya harus mengadopsi yang bagus-bagus kayak gitu sih, Din. Yang jelek-jelek nggak usah diikutin, ya kayak yang alkohol kayak tadi nggak usah lah, atau nggak ada manfaatnya rasis juga. Jangan. Iya, rasis juga jangan. Kalau rasis, aku yakin Indonesia enggak lah, karena kita udah terbiasa dengan Bhinneka Tunggal Ika kayak gini ya, udah biasa. Jadi aku rasa nyek-nyekan tuh nggak ada lah kalau di sini. Tapi ya itulah, mungkin Indonesia tuh harus niru masalah kedisiplinan itu ya. Disiplin itu. Oke, menarik banget, Din. Nanti berikutnya aku akan tanyakan kamu soal Ramadan di Inggris, oke? Siap. Oke, dadah Din. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.